Saya ingin menyampaikan saja bahwa ini tentang bagi siapapun ya, untuk saudara-saudaraku yang ini warning ya, peringatan dari Abah Hafidz Lutfi. Siapapun yang mengungkap silsilah tokoh luhur, jangan hanya berpegang pada petunjuk gaib. Ada 4 syarat yang harus dibuat pedoman mengungkap silsilah leluhur. 1, ada patoke, kubure. Iya, betul. Dan ada situsnya. Ini terpenuhi kan? Betul, ya. 2, ada pengakuan masyarakat setempat. Ini kan sudah diakui toh? Iya, sejak dulu malah 1965 para habaib. Ya, para habaib. Ya. Terus yang ketiga ada gaibnya. Gaib itu tentang leluhur itu gaibnya sedikit pendek. Seperti yang saya sampaikan tadi, aku Joko Moyo Rojo Klungkung. Itulah gaib yang saya terima. Iya. Tetapi yang keempat, gaib pendek itu harus ternyata bersambung terkait pada bukti catatan pustaka. Nyata, aku Joko Moyo Rojo Klungkung, di kitab Pustaka Darah Agung tercatat Raden Joko Moyo Putra Brawijaya 5 nomor 6. Betul. Rojo Bali. Bilanya Ada. Mbah Taslim. Ada. Halo saudaraku, ini kita akan bincang-bincang mengupas tuntas merunut sejarah dan silsilah leluhur di Nusantara. Leluhur Darah Agung di Nusantara. Saat ini saya bertemu dengan Mas Imam Mas Hadi ya, pengurus juru pelihara makam Simbah Ki Ageng Soleh. Nah, ini Mbah Mardi dan Kang Subhan ya. Nah, ini kita akan bincang-bincang ya, tapi mohon izin dulu, ini boleh divideokan ya? Divideokan ya, untuk kita tularkan wawasan pengetahuan yang bermanfaat untuk generasi penerus. Ini pertanyaan pertama, ini tolong Kang Imam menceritakan awal mula ya, awal mula sampai makam ini besar seperti ini. Seperti apa? Monggo. Ya, Mbah Taslim pesan sebelum meninggal titip amanat sama saya sebagai cucu Mbah Taslim bin Saleh tentang makam Mbah Ki Ageng Soleh. Katanya masih duriah keturunan dari Mbah Ki Ageng Soleh. Ki Ageng Soleh ini. Mbah Ki Ageng Soleh itu turun dari Majapahit. Begitu, kata Mbah Taslim. Sebelum wafat. Pesannya bagaimana? Tolong nang, makam itu sama saya cucunya pesen. Makam itu besok bakal rame. Banyak pengunjung, banyak orang susah, besar barokahnya. Banyak orang susah yang datang sini, biara akan mendapat pertolongan dari Allah. Iya, lantaran wasilah Ki Ageng Soleh. Oke. Itu tahun 93 tahun ya? 1993. Sebelum Mbah Taslim wafat. Terus Mbah Taslim pesan sama saya cucunya, nang besok kalau mau ziarah ke makam Mbah Ki Ageng Soleh, tolong kalau bisa ramaikanlah tahlilan semua keluarga. Keluarga dulu ya? Keluarga dulu yang ya. Bisa juga orang lain, keluarga dulu. Di malam Jumat pagi. Oh, malam Jumat pagi. Ternyata Mbah Taslim bapaknya kok pas malam Jumat pagi. Mbah Taslimnya? Iya. Oh iya. Gitu pertepatan itu. Sekaligus dia titip peninggalan Ki Ageng Soleh. Iya. Makamnya ini ya? Ya, sekalian titip pusaka makam. Ya kalau pusakanya tuh Keris Kiai Pitrang. Keris Kiai Pitrang. Pamornya Semar Dodo. Semar Dodo. Iya. Itu dari Mbah Taslim. Mbah Taslim. Mbah Taslim dari Mbah Saleh. Gitu ya, Mbah Saleh. Iya. Mbah Saleh dari lurunya ya. Iya. Boleh jadi Keris Pitrang itu warisan dari beliau. Memang dari Banyuwangi katanya Mbah Taslim. Bali, Blambangan, Banyuwangi. Iya. Itu saya sudah melacak. Bali, Blambangan, Banyuwangi, Kaliwungu, Kendal, Semarang, kemudian Pelahan, Kalipucang, terakhir di Gumiring Lor. Insya Allah. Terus dari Mbah Taslim kan kakek panjenengan, kakek dari Mas
Imam Mas Hedi. Iya, iya. Nah ini dari Mbak Ini Kang Subhan, Kang Subhan. ini Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Iya. Terus kaitannya dengan Ini- keluarga Mbak Iya, Taslim? masih warga. Keluarga. Keluarga. Ya. Ini sama cucu. Cucu, ini cucu. Ini bapak saya. Bapak ya. Bapak. Menantu Mbak Taslim. Menantu Mbah Taslim. Menantu Wih. Mbah Taslim. Iya, Iya. iya, iya, iya. Iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Iya. Itu filosofi alam, saudaraku. Iya. Ini saya ingin gali lebih dalam lagi Mbah Taslim Iya. bin Bin Buyut- Saleh. Buyut Saleh. Saleh. Pertama kali yang merawat makam ini Mbah Taslim. Mbah Taslim. Mbah Taslim. Iya, Mbah Mbah Taslim. Taslim diamanati Dari bapaknya Mbah Saleh. dari bapaknya Mbah Taslim yaitu Buyut Saleh. Buyut Saleh. Saleh. Bisa cerita sedikit tentang Buyut Saleh, pesannya kepada Bapak si Mbah Taslim? Iya, saya dulu peseni Mbah Taslim. Mbah Taslim itu dari bapaknya Bin Saleh yang nitip makam amat Mbah Saleh. Oh gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama merawat itu justru Mbah Saleh ya? Mbah Saleh. Mbah Saleh titip meneruskan ke Mbah Taslim. Taslim. Iya, Mbah Taslim. Iya. Terus sempat saya mendengar kabar Iya. dulu tahun 1993 97 yang masalah. sebelum itu ada Habib yang Oh, datang ke sini. 967. 9 tahun berapa itu ada Habib yang datang ke sini? 1997. 97. Oh, nah Habib dari sono Habib itu Habib Umar anu Oh, dulu. 65. Oh, Bapak, 65. Iya. Habib Umar sama Habib Jupri dari Ah. Jombang. Habib Umar dan Habib Jupri dari Jombang. Dari Jombang. Pernah jarak sini ya? Sering sama Mbak Taslim. Kata Sama Mbak Taslim. Iya, Tahun sering. berapa itu? 65. Tahun 1965. Masya 65. Allah, sudah lama ya, sudah lama. Iya. Itu berarti ini tanda-tanda bahwa ini hak. Memang bukan- banyak sekali tamunya Mbah Taslim itu habaib. Tamunya Mbah Taslim dulu tuh Iya, para Mbak. habaib. Habaib, ya. habaib. Ya, Habaib. mudah-mudahan ini pertanda ini sesuatu yang hak yang layak untuk kita angkat. Ya. Ini silsilah beliau ya. Iya. Baik Ageng Soleh Raden Joko Moyo atau di situ ditulis Ki Gede Moyo. Itu sejak dulu dari Mbah Taslim Iya. itu memang pesen namanya itu ya, Iya, betul. amanatnya. Betul. Ki Gede Moyo, Nggih. Kalau Raden Joko Mojo. tulisannya Ki Gede Mojo, Raden Joko Mojo atau Ki Ageng Soleh ya. Iya, betul. Itu silsilahnya, mengenai silsilah bagaimana itu? Siapa saja yang pernah datang untuk membuat silsilah tentang Oh, tokoh dulu ini? ada, Pak. Nggih, Ada monggo. salah satu tamu Ya. datang ke sini membawa silsilah. Dikasihkan saya. Hmm. Udah saya simpan. Tidak lama singkat cerita Pak Pri hadir sini. Saya waktu itu ya. Iya, Pak hadir tak kasihkan. Coba ini silsilah ada saja dari tamu gitu aja. Oh, Tamu. gitu. Iya, ada tamu. Itu begini ya, saya klarifikasi cerita apa Iya. adanya ya. Waktu itu malam kan, Iya. saya di rumah itu ada di sini Mas. Iya. Rene Engson Kapang. Piyayinya itu gemuk tapi kurang jelas wajahnya. Iya. Tapi saya telusur sumber suara itu kan Hmm. kesini saya kesini. Waktu Iya. itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar. Lebih syutingan YouTube. Pergi mana betul benar. Apa mriki Mas? Nak kerso. Ini sambil menjadi saksi. Karena YouTube ini ngangkat sejarah leluhur gitu. Itu tadi Rene Engson Kapang. Habis sisa itu. Iya, iya. Saya mau ke sini tiba-tiba ada berapa santri yang ikut empat ya, empat orang. Empat orang. Terus saya ajak ke sini, saya di sana, depan sana Iya. duduknya. Iya. Belum masuk ke sini. Saya tanya kepada itu tamu dari Kaliwungu Iya, katanya. iya. Itu saya tanya apakah ini sudah ada silsilahnya? Udah. Tolong ambil terus Iya. dikeluarkan ya. Iya. Lembaran. Saya melihat, saya membaca itu saya memakai robit toh. Iya. Membaca silsilah itu ini tak masukkan ke atas diterima apa ditolak? Itu banyak yang ditolak. Tiba-tiba ini Mbak ini keluar ke sana, ligo, Pak. Gendut, pakai sarung tok. Nyun sewu bathuke persis. Yo agak gitu. Aku mau nggo klambi kuwi. Begitu Mbak bilang. Itu saya menangkap petunjuk bahwa silsilah ini tertolak. Iya. Yang bersangkutan boten kersa. Aku mau nggo klambi kuwi.
Saat itu terus saya menanyakan pada yang bersangkutan membuat silsilah itu, saya mencoba melacak bagaimana cara merunut silsilahnya. Nyun sewu Bib, niki ini bagaimana cara menulis ini? Beliau cerita, ya saya hadroh. Kemudian datang orang mengaku ini, hadroh lagi mengaku ini, datang lagi mengaku ini. Itu tertolak menurut keilmuan saya. Setahu saya bilang ini, setahu saya Bib, orang dalam kondisi intrans bawah sadar terbuka itu maksimal 5 menit. Kalau sampai bisa menulis silsilah yang jumlahnya hampir 100 orang ini, itu sulit dipercaya. Saya bilang gitu. Terus waktu itu digulung tuh, dilempit silsilahnya. Nah, setelah dari sini itu, malamnya saya tidur di rumah itu, saya di dalam mimpi didatangi beliau. Aku Joko Moyo Rojo Klungkung. Petunjuk gaibnya hanya itu. Aku Joko Moyo Rojo Klungkung. Salaman. Beliau datang dalam mimpi saya. Itu saya bingung, Klungkung itu mana? Belum ngerti saya waktu itu. Tahun 2007 ya? 2007 ya, 2007 ya. Itu tidak lama setelah saya membuka silsilah saya Jumentir Kubro Semarang itu kok. Panjenengan datang ke rumah dan minta tolong untuk ini silsilah Mbah Joko Moyo. Waktu itu kan saya pas ke Habib Lutfi dari Pekalongan, kebetulan mampir ke Syekh Jumentir Kubro melihat ada silsilah di makam Syekh Jumentir Kubro. Kok Pak Supriyo dari Demak. Kauma. Ya Kauma. Tapi tidak lama kok saya perasaan hati saya yakin hak demi Allah. Pak Supri Kauman. Ternyata tiba-tiba datang ke Mbah Soleh. Iya. Saya ingat itu. Ada urutannya ya? Iya betul, saya ingat. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu pasti ada yang ditunjuk, digerakkan. Itu pernah saya cerita sama Pak Pri, saya kan dari Habib Lutfi, mampir ke Sowan ke makam Syekh Kubro, saya lihat silsilah Pak Supriyono, Demak Kauman. Iya. Saya yakin dapat saya, tidak lama 1 minggu Pak Pri datang ke sini daerah waktu itu ke makam Mbah Soleh ya. Pas itu ya. Pas ada orang yang ngasih silsilah itu. Ya, gitu. Itu namanya yang ditulis di silsilah saya Jumentir Kubro Semarang itu tidak Supriyono. Asli yang saya ketik itu Supriyo nama saya. Pak Supriyo ya, betul. Kauman ya. Tapi itu salah ketik itu. Iya, betul ya. Nah itu Mas Imam, jadi saya masih terkenang. Kalau ingat itu saya kudu guyu. Tiba-tiba saya dari rumah pagi-pagi ya waktu datang sampai Balai Desa Kendal Doyong. Di situ sudah berkumpul aparat juga masyarakat yang pro dan kontra itu. Begitu saya datang, jadi langsung nunjuk saya untuk bicara di depan ya. Saya cuma ngomong 7 menit waktu itu. Intinya ini yang saya sampaikan itu saya tanggung jawab. Nah dari sikap tegas itu akhirnya reda dan alhamdulillah ini berkah bagi masyarakat ini ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi ya itu tadi Abah Habib Lutfi terkait dengan saya merunut silsilah Ki Ageng Soleh Raden Joko Moyo ini 4 syarat itu tadi. Ada patoknya, tanda situsnya, ada pengakuan masyarakatnya, ada gaibnya, ada catatan pustakanya. Ini 4 syarat ini sudah terpenuhi semua. Gaibnya ingat saudaraku. Jangan pernah mengaku menerima gaib secara panjang lebar. Sepengetahuan saya dari berbagai sisi keilmuan itu saya pahamlah tentang itu. Gaib yang masuk itu hanya sedikit dan sebentar. Tapi gaib yang benar pasti ada tercatat dalam catatan pustaka. Sebagaimana di silsilah Raden Kiai Ageng Soleh ini atau Raden Joko Moyo ini. Tuh, saudaraku, terima kasih menyimak video ini. Ini saudaraku Mas Imam Mas Hadi dan seluruh keluarga berharap doa restu mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, kesabaran, keikhlasan umat makam silsilah leluhur ini. Dan ini nanti tunggu episode selanjutnya, masih banyak ini saya punya catatan-catatan yang saya udah melacak ke sana dan saya tanggung jawab gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Ya, Mbak. Bilang gitu.
Ternyata saya buka buku Sejarah Nasional Indonesia yang 8 jilid itu ada Kelungkung itu Bali ternyata. Bali ya. Bali ada Gel-Gel, Karangasem, Kelungkung. Dan diterangkan Kelungkung itu wilayah masih kekuasaan Majapahit, Brawijaya kelima. Akhirnya saya mantep. Saya buka kitab Pustaka Daragu. Di situ tertulis nyata, jelas R. Jokomoyo, putra nomor 6 dari Prabu Brawijaya kelima. Saya runut keturunannya sampai bawah. Itu tidak ada yang ngarang sedikit pun, satu pun tidak ada. Maka itu menjadi konsep dalam makalah saya. Kita dulu pernah ke Habib Lutfi. Naskah itu sampai 2 kali ya. Pernah ya. Yang kedua saya ingat betul, saya melihat kesaktian Habib Lutfi. Makalahnya kan saya atur terus dipegang tangan kiri toh. Saksi dulu ada Pak siapa juga Pak Nur Wahid atau siapa itu. Wahid. Aku percaya guys bener Kang. Nanging kok tasehno ning gone sesepuh Kadilangu, betul ya? Iya, betul. Lan tasehno nggone pengurus makam Citrasoman Sendang Jepara. Ya kan? Iya. Bagaimana beliau tahu bahwa di dalam sini itu menulis tentang itu? Keturunan beliau ini ada banyak banget di makam Citrasoman Jepara. Para bupati dari Tuban, Jepara, Pati, Bluro. Keturunannya di situ di mana? Nah, kita runut singkat cerita wis entuk taseh dari surat ke Kancing ya. Iya, dari Kadilangu. Kasupuan Kadilangu. Terus kita OTW ke Citrasoman. Dapat surat ke Kancing dari Haji Nur Khalis atau siapa itu. Bahkan kedatangan kita menyambungkan 2 silsilah di sana yang masih bingung ya. Tersambung dari sini. Dari sini malah dari Basoleh. Itu tentang silsilah. Tapi ada yang pro kontra setelah itu kayaknya. Monggo ceritakan. Dulu tentang masalah silsilah Mbah Soleh itu memang pro kontra kisah sini. Tapi sudah dibuka, ya sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah tidak. Sudah nyatu ya. Ya sudah menyatu, sudah masuk dalam baur, sudah. Ini harus dicatat loh ya, bukan berarti saya ingin diungkap jasa laput saya ya. Saya hanya ingin menyampaikan fakta. Bahwa saat pro kontra itu genting-gentingnya, tiba-tiba saya datang ke Balai Desa Kendal Doyong. Betul. Di situ sudah siap para aparat, para polisi. Ada polisian, ada dulu kan jadi Pak Habibie juga minta silsilahnya yang benar manat. Saya ke sana kan sama Pak Pri ya. Habibie pernah pesan dulu waktu saya ke sana, tolong ini dilakukan ke pemerintah, terutama pariwisata dan cari budaya. Izin dari Kadilangu, Kasupuan, Pak Sedioko. Nanti sudah komplit semua, tolong aku minta yang fotokopinya, kata Habibie. Terus saya ke sana, sekalian saya antar. Ya, gini. Ini saya lanjutkan lagi ya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa ini tentang bagi siapapun ya, untuk saudara-saudaraku yang ini warning ya, peringatan dari Abah Habib Lutfi. Siapapun yang mengungkap silsilah tokoh luhur, jangan hanya berpegang pada petunjuk gaib. Ada 4 syarat yang harus dibuat pedoman mengungkap silsilah leluhur. 1, ada patoke, kubure. Betul. Dan ada situsnya. Ini terpenuhi kan? Betul ya. 2, ada pengakuan masyarakat setempat. Ini kan sudah diakui toh. Sejak dulu malah 1965 para habaib. Para habaib. Terus yang ketiga ada gaibnya. Gaib itu tentang leluhur itu gaibnya sedikit pendek. Seperti yang saya sampaikan tadi, aku Jokomoyo Raja Kelungkung. Itulah gaib yang saya terima. Tetapi yang keempat, gaib pendek itu harus ternyata bersambung terkait pada bukti catatan pustaka. Nyata, aku Jokomoyo Raja Kelungkung, di kitab Pustaka Dara Agung tercatat Raden Jokomoyo putra Brawijaya 5 nomor 6. Betul. Raja Bali. Ada. Bahkan sejak dulu Mbak Taslim sudah pernah bilang Raden Jokomoyo itu turun dari Mojopahit. Nah, bilang fakta. gitu.